Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk sejenak bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. InsyaAllah sebelumnya kita membahas tentang Allah Al-Muqit, dan hari ini kita akan berkenalan lebih jauh, lebih akrab, berta'aruf dengan nama Allah Al-Muqsit, ya. Allah Al-Muqsit. Al-Muqsit ini secara bahasa kita terjemah Allah yang Maha Adil. Tapi nanti kita akan lebih dalam menjelaskan perbedaan antara Allah Al-Adil dan Allah Al-Muqsit, ya. Secara bahasa sama-sama Allah yang Maha Adil, namun ada perbedaan yang cukup bisa kita ketahui terkait dengan dua nama ini. Yang pertama Al-Adil, Allah yang Maha Adil, dan yang kedua Allah Al-Muqsit, ya, Allah yang Maha Adil. Bapak Ibu sekalian, Allah Al-Muqsit memang tidak kita temukan nama ini dalam Al-Quran, ya. Namun secara sorohah, ya, secara lafad kita tidak menemukan Allah Al-Muqsit di dalam Al-Quran. Wa innama wardal ma'na fi ba'dil ayah. Namun kita akan menemukan makna Allah Al-Muqsit ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi secara lafad Al-Muqsit tidak ada, Pak. Namun secara makna kita akan menemukan di beberapa ayat. Mari kita lihat misalnya di salah satu surah Ali Imran ayat 18 kita temukan Al-Muqsit, ya, tetapi dengan makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim, ya, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ini mungkin salah satu makna, ya, tentang keadilan di dalam Al-Quran yang kita temukan secara makna qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini menarik untuk kita renungkan. Ada kata adil, ada perkasa dan bijaksana. Ini menarik untuk kita tadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran ini. Kenapa keadilan, kekuasaan, dan kebijaksanaan dipaket dalam satu ayat? Kata sebagian ahli tafsir bahwa keadilan itu hanya bisa kita dapatkan dari kekuasaan yang dipaket dengan kebijaksanaan. Sementara kekuasaan yang tidak dipaket dengan kebijaksanaan itu hanya akan melahirkan kezaliman, ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan
yang melahirkan keadilan adalah kekuasaan yang dipaket dengan kebijaksanaan. Dan di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandengkan antara alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Pernah kita singgung apa rahasia Allah senantiasa mempaketkan al-alim dan al-hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kata ahli tafsir, kebijaksanaan tidak kita dapatkan dari kematangan usia, tetapi dari kedalaman pengetahuan. Itu rahasianya. Maka sudah paket alimul hakim, ya Ustaz Farhan, alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita bahwa kebijaksanaan tidak didapatkan dari kematangan usia, tetapi dari kedalaman pengetahuan. Ada nggak orang yang makin tua makin tidak bijaksana, Pak? Ada. Karena kebijaksanaan tidak dilahirkan dari ketuaan, Pak, ya, tetapi dari kedalaman pengetahuan itu, ya. Tetapi orang yang makin sepuh, makin dalam pengetahuannya, oh ini ideal, Pak, dia akan makin bijaksana. Pertama, kedalaman pengetahuan. Kedua, banyak pengalaman. Ya kalau bahasa kita banyak makan apa? Makan uyah lah itu. Apa itu? Banyak makan garam lah begitu, ya. Namun ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketuaan yang tidak dipaket dengan kedalaman pengetahuan tentu saja tidak bisa melahirkan kebijaksanaan. Karena Al-Quran secara eksplisit itu menjelaskan kepada kita bahwa kebijaksanaan hanya bisa kita dapatkan dari kedalaman pengetahuan. Makanya orang kalau dalam pengetahuannya itu biasanya makin cenderung bijaksana itu, ya. Makin cenderung bijaksana. Bijaksana itu dalam bahasa kitanya Pak tidak gerubuk itu, ya. Apa ya bahasanya itu, gerubuk naon itu, Pak. Ya begitu. Nah, dari mana pengetahuan itu? Kita lihat di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandengkan dengan Sami'ul Alim, Pak, itu, ya kan? Yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jangan dianggap sering begitu. Wa huwas Sami'ul Alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Apa rahasia Allah senantiasa paketkan mendengar dan mengetahui, Pak? Maka kalau orang mau mendengar, Pak, itu akan semakin dalam pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu kita temukan dari sebuah kecerdasan emosional yang disebut dengan mau mendengar, Pak. Makanya kalau orang sudah tidak mau mendengar, dia tidak akan banyak bertambah pengetahuannya. Itu rahasia kenapa Allah senantiasa paket dengan Sami'ul Alim, bahwa kecerdasan emosional yang disebut dengan kemampuan mau mendengar itu adalah salah satu anugerah dari Allah untuk terus mendalamkan pengetahuan, Pak. Ya. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Atha bin Rabbah, Pak, salah satu ulama besar masa tabi'in di Madinah itu, Pak. Ketika mendengarkan satu hadis, seseorang menyampaikan hadis, dia dengarkan secara seksama itu, seakan-akan dia baru mendengarnya hadis itu. Padahal kata Atha bin Rabbah, aku sudah memahami hadis itu sebelum orang yang menyampaikan itu lahir. Itu. Jadi bukan berarti dia tidak paham, Pak. Memang ini kemampuan, Masya Allah, ya. Aku mengetahui makna hadis itu sebelum orang menyampaikan itu lahir. Ini Atha bin Rabbah ini ulama besar masa tabi'in, ya, di Madinah itu. Makanya Masya Allah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kan Masya Allah, ya, ini adalah orang-orang hebat, Pak, ya. Bukan saya sok tahu, Pak, tidak. Saya juga banyak belajar di bapak dan ibu. Tetapi ya ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita terus mendapatkan ilmu pengetahuan dari kemampuan mendengar. Kalau orang sudah mampu mau mendengar, akan semakin dalam pengetahuannya, dan ketika semakin dalam pengetahuannya akan bijaksana sikapnya, Bapak Ibu, ya. Dan semakin bijaksana sikapnya,
maka yang lahir dari dirinya adalah al-qis, yaitu keadilan demi keadilan, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah itu Al-Aziz, Pak, yang maha perkasa. Pertanyaannya, kekuasaan Allah ini, keperkasaan Allah ini kan tidak terbatas, Pak, ya. Tapi ada nggak makhluknya yang terzolimi itu? Karena biasanya kekuasaan, Pak, yang tidak terbatas itu cenderung ada yang merasa terzolimi. Ada nggak makhluk-makhluk Allah yang pernah tercipta di semesta ini, Pak, dari yang gede sampai yang kecil itu merasa terzolimi oleh Allah? Tidak ada, Pak. Ini hebatnya tuh, ya. Kenapa? Karena kekuasaan Allah dipaket dengan apa tadi? Kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan lahir dari kedalaman ilmu Allah Al-Alim, Bapak Ibu. Pengetahuan kita sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ya, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Karena kekuasaan yang tak terbatas ini dipaket dengan kebijaksanaan. Sementara makhluk-makhluknya kekuasaannya terbatas, tapi kadang melampaui batas, Pak. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak dipaket dengan, belum tentu dipaket dengan kebijaksanaan, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, rahasia-rahasia yang bisa kita ungkap dari kenapa Allah gandengkan satu nama dengan nama yang lain. Bapak Ibu nanti bisa merujuk, Pak, di kitab Al-Mawsu'ah fi Asma'il Husna. Ada 5 jilid Ustadz Farhan yang ditulis oleh Dr. Ragib Asyurjani. Beliau ahli tafsir, Pak, bikin tafsir 10 jilid namanya Tafsir An-Nablusi. Maka ketika menyampaikan makna-makna Asmaul Husna, beliau senantiasa memberikan rahasia kenapa satu nama digandeng dengan nama yang lain gitu. Ternyata itu memiliki banyak ketersambungan makna yang penting untuk kita tadaburi bersama-sama itu. Di antaranya ayat ini. Maka kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tercipta sebuah keadilan, maka harus menemukan dua. Pertama, kekuasaan dan kebijaksanaan. Saya agak hati-hati bilang ini, Pak, ditakutnya saya sedang kampanye, Pak. Ini tahun politik, tidak ada kaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, ya, begitu. Nah, pertanyaan kedua, ketika kita semakin tahu Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa yang kekuasaannya tidak terbatas, bahkan melampaui batas, apakah makin merasa takut atau makin merasa tenang? Kalau Bapak Ibu dipimpin oleh orang yang kekuasaannya tidak terbatas, makin takut, makin tenang, Pak? Ayo. Makanya di kita ini Bapak Ibu, kenapa kekuasaan harus dibatasi agar tidak melampaui batasan gitu, Pak, ya? Makanya harus dibatasi, karena kekuasaan yang cenderung tidak dibatasi itu khawatir melampaui batas itu. Namun kekuasaan Allah tidak usah dibatasi. Ya, walaupun tidak terbatas, karena tidak akan melampaui batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar Allah Al-Aziz, Pak, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dengan kekuasaan yang tidak terbatas, malikul, kulillahumma malikul, malikal mulki, raja dari segala raja itu. Bapak Ibu makin tenang, makin takut. Kenapa ada pembatasan kekuasaan? Kita takut, Pak, mereka melampaui batas. Nah, Allah tidak terbatas kekuasaannya dan tidak usah dibatasi. Makin takut, makin tenang. Atau biasa saja, Pak? Kenapa makin tenang, Bapak Ibu? Karena kita yakin tidak akan pernah ada yang terzolimi dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang tidak usah dibatasi itu. Ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, di rumah tangga yang sering merasa terzolimi itu suami atau istri?
Waduh, iya mah langsung Pak nohok ya. Nah, di sini mah tidak ada ya Pak. Ini mah kelihatan orang-orang yang hebat, masya Allah ya. Wajah-wajah di surga semua itu. Ya bisa istri, bisa suami yang teridolimi ya Pak Ibu ya. Kata suami ketika ngobrol dengan bestinya, aku terbatasi dan lain sebagainya ya. Maka siapapun yang punya kuasa baik di rumah Pak, baik sekupnya RT RW sampai ke tingkat presiden, kalau dia tidak bijaksana cenderung punya potensi untuk menzolimi itu Pak. Nah begitu Bapak Ibu ya. Makanya mudah-mudahan selama kita terus ada anugerah berikan usia oleh Allah, terus kita bertolabul ilmi untuk membijaksanakan kehidupan kita Pak. Karena semakin bijaksana Bapak Ibu, cenderung apapun yang ada terlahir dari kita semuanya adalah al-qistu, keadilan demi keadilan ya, kebaikan demi kebaikan untuk pasangan, untuk anak-anak dan orang-orang yang bersama kita. Kalau semakin dalam pengetahuan kita itu, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diadukan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, anna rojulan yusalli bil-lail fa idza asbaha sariqa. Seseorang curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada orang malam itu dia ibadah, tetapi siang dia sudah mencuri itu Pak. Split personality Pak ya. Dia punya dua kepribadian Pak. Bisa soleh, bisa apa ya? Ketika soleh profesional gitu Pak. Ketika maksiat pun profesional. Itu ya. Ternyata orang seperti ini Pak ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika bersama orang-orang soleh begitu Pak. Tetapi ketika keluar dari kesolehan, dia profesional dalam kemaksiatan itu. Yang sering kita sebut dengan split, ada apa ya, kepribadian ganda itu. Ternyata seperti ini sejak zaman Rasul ada. Yang sering kita sebut dengan EMJ itu Ustaz Farhan ya, sholat terus masih aja. Itu ada apa bukan zaman sekarang gitu. Zaman Rasul sudah ada. Sampai diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anna rojulan ya yusalli bilail fa idza asbaha sariqa. Ini ada orang yang kalau malam dia ibadah, tapi siang dia sudah maksiat sama Allah, dia sudah mencuri itu, dia sudah korupsi itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa kira-kira jawaban Rasul Pak? Ketika diadukan ini? Kalau kita, mungkin jawaban kita, bejakan ke orang nah, buat apalah sholat kalau mencuri? Makan begitu Pak. Kita mah julid Pak. Gitu ya. Sampaikan kepada orangnya, buat apa ibadah kalau masih mencuri begitu? Buat apa ngaji kalau masih gibah? Rasul tidak begitu Pak jawabannya. Apa Rasul sampaikan? Ya, Rasul menyampaikan sayanahu mayyaqul. Kalau bahasa kita, terus istiqomahkan dia dalam ketaatannya. Kenapa? Karena ketaatan yang diistiqomahkan Pak akan mencegah kita dari berbagai kemaksiatan. Jadi kalau kita masih ada ketidaksempurnaan dalam kesolehan Pak, artinya masih ada kemaksiatan, itu justru jangan dibunuh semangat ibadahnya gara-gara kita melihat kemaksiatan, tapi terus istiqomahkan ketaatannya. Karena kata Nabi, ketaatan yang diistiqomahkan semakin lama akan mencegah orang dari kemaksiatan itu. Bijak Nabi itu Pak. Tidak seperti kita tadi. Bejakan ke jelemanya, buat apalah ngaji kalau gibah, kan tidak begitu Nabi itu ya. Karena bijaksana tidak berbuat zalim itu. Dan di hadis ini Bapak Ibu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata ketaatan yang diistiqomahkan akan membuahkan banyak kebaikan di kehidupan Pak. Jadi kalau kita melaksanakan ketaatan 1-2 dan belum melihat kebaikannya, teruslah istiqomah. Karena ternyata kebaikan-kebaikan buat kehidupan kita itu terlahir dari ketaatan yang kita istiqomahkan. Ustadz, saya udah sedekah, kenapa belum dapat imbalan dari Allah Pak? Baru berapa kali sedekahnya Pak? Baru 2 kalinya, itu baru 2 kali. Istiqomahkan dulu tuh. Nanti juga kita akan melihat banyak kebaikan yang kita dapatkan dari sedekah-sedekah kita itu. Kata Allah misalnya, ma'anzalna 'alaikal qur'ana
litasqa. Kita tidak mungkin tidak bahagia kalau sudah bersama Al-Quran, Pak ya. Itu surat Toha ayat 2. Ustaz, saya sudah bersama Al-Quran, tapi kenapa masih rudet? Terus seberapa kali Pak bersama Al-Qurannya ya, namanya pengawitan ya Ustaz. Istiqomahkan dulu Pak. Karena kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Allah sampaikan di surah An-Nahl itu Bapak Ibu ya, adalah dari ketaatan yang kita terus istiqomahkan Pak. Nah, ini salah satu kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sikap kepada seorang sahabat yang ternyata memang belum istiqomah dalam ketaatan karena masih berbuat kemaksiatan itu. Seperti kasus yang Bapak Ibu sangat paham dan sangat tahu tentang seseorang yang yabul, Pak. Yabul itu kencing ya Ustaz ya, di pinggir masjid itu. Apa reaksi para sahabat ketika itu, Pak? Ini diberikan syarah kan oleh banyak ahli syarah gitu. Para sahabat itu ingin nyarekan lah gitu, Pak. Ta'dib, ingin menghukum orang ini karena tersopan kan kencing di pinggir masjid. Ini hadisnya sahih. Tapi bagaimana reaksi Rasul, Pak? Rasul tuh nyarekan Pak tuh, wah gitu Pak ya. Tetapi kata Rasul, biarkan dia selesai dengan kencingnya itu Pak ya, dan siramlah air kencing itu gitu. Kenapa Rasul tidak menghardik orang yang sedang kencing di dalam masjid, di pinggir masjid? Karena kalau Rasul usir Bapak Ibu sekalian, dia masih kencing, kira-kira najisnya kemana itu? Kan itu kan dia. Nah, ini sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana. Maka kebijaksanaan, masya Allah, cenderung melahirkan banyak keadilan di kehidupan. Sebaliknya orang yang tidak bijaksana gara-gara tidak dalam pengetahuannya, Pak, cenderung banyak melahirkan kezaliman demi kezaliman itu. Ya, ini Bapak Ibu. Saya segitu dulu Bapak Ibu ya. Saya takut Bapak Ibu nanti menafsirkan saya sedang menggiring kepada salah satu calon, Pak. Ini agak sensitif ya. Baik. Baik. Kita akan lihat dulu secara bahasa. Apa yang disebut dengan al-qistu atau al-muqsid itu, Pak? Secara bahasa, memang tadi saya sebutkan adil, Pak ya. Namun ada perbedaan Bapak Ibu secara makna bahasa lebih dalam. Siapa yang adil itu? Ini umum dulu, bukan hanya kepada Allah ya. Fahuwallazi ya'khudhu qistahu wa hajatahu faqat tarikan lil akharin aqsatahum wa hajatihim. Jadi al-muqsid itu Bapak Ibu secara umum adalah orang yang mengambil bagiannya saja dan kebutuhannya saja dan meninggalkan yang lain untuk yang lain, Pak, bagiannya dan kebutuhannya. Jadi orang yang disebut dengan adil al-muqsid ini masih umum ya, bukan hanya kepada Allah. Orang yang adil al-muqsid itu adalah orang yang hanya mengambil bagian, jatah dan kebutuhannya saja, dan dia tidak mengambil yang lain walaupun itu menarik ketika itu bukan jatahnya dan kebutuhannya. Itu namanya adil itu. Ini secara makna bahasa ya, lebih dalam. Jadi kalau bapak-bapak ketika Ramadan, Pak, buka di masjid, ada banyak bala-bala, diambil banyak itu, Pak, sampai 5 itu, dengan dalil kurma itu sunnah, bala-bala itu wajib makan. Ya, dan kita itu kayak mengambil banyak jatah ya gitu. Itu tidak disebut dengan al-muqsid. Karena muqsid itu orang yang hanya mengambil jatahnya saja, Pak. Dan dia tidak tertarik dengan yang lain walaupun itu menggoda ketika dia tahu bahwa itu bukan jatahnya. Itu disebut dengan muqsid itu, Pak. Ya. Dia hanya tertarik dan hanya mengambil sesuatu yang betul-betul ditakdirkan menjadi jatah dan bagian hidupnya saja itu. Tidak tertarik dengan yang lain ketika dia tahu bahwa itu bukan bagian dari qistahu
wa hajatahu, bukan bagian dari jatahnya dan bukan bagian dari kebutuhannya itu. Ini Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang mengambil sesuatu Pak yang bukan bagian darinya itu tidak disebut dengan al-muqsid, tetapi dengan al-zalim, orang yang telah berbuat kezaliman itu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, manusia yang disebut muqsid adalah yang mengambil apa yang menjadi bagian dan jatahnya saja, tidak mengambil yang lain yang bukan bagiannya. Kalau begitu, siapa Allah al-muqsid itu secara bahasa, Pak? Seorang lagi, kalau al-muqsid itu adalah manusia, dia yang hanya mengambil apa yang menjadi bagian dan jatahnya saja, tidak mengambil yang lain. Berarti siapa Allah al-muqsid secara bahasa? Ayo sekalian. Ini sampaikan oleh Syekh Ratib An-Nabusi ya Pak. Kalau manusia itu muqsid, hanya mengambil apa yang menjadi bagian, jatah dan keperluannya saja, tidak tertarik dengan yang lain Pak, maka Allah al-muqsid itu adalah Allah yang hanya memberi kepada kita apa yang menjadi jatah kita, kebutuhan kita, dan bagian hidup kita. Nah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat dulu ayatnya Pak. Wa aqsitu, dan berlaku adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau itu adalah manusia, maka dia orang-orang yang tidak tertarik dengan yang bukan bagian dan jatah dalam hidupnya. Dia akan terjaga banget itu Pak. Tidak ada ketertarikan dengan sesuatu yang bukan menjadi bagian dari jatahnya, kebutuhannya, dan takdirnya. Berarti Allah al-muqsid itu secara bahasa adalah Allah yang hanya memberi kepada kita apa yang menjadi takaran, jatah, dan kebutuhan kita saja. Saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, Pak. Ketika Rasul mengatakan innallaha qassama bainakum arzaqakum, hadis Ibnu Abi Syaibah, Allah itu membagikan rizki kepada seluruh manusia. Kata Ibnu Qayyim Pak, tidak rata. Tidak rata itu Pak. Innallaha qassama, Allah bagikan ya. Innallaha qassama arzaqakum, Allah bagikan sesuatu rezeki kepada kalian. Dan kata Ibnu Qayyim, pembagiannya tidak rata. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa tidak rata? Kira-kira jawabannya apa? Bapak Ibu sekalian, Allah membagikan rizki kepada kita apa? Itu tidak rata. Ini kalimat Ibnu Qayyim. Itu menunjukkan Allah al-muqsid. Allah hanya memberi apa yang menjadi bagian dan jatah kita. Pertanyaannya, sama tidak Pak kebutuhan takaran setiap kita? Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagian, takaran, kebutuhan kita yang tidak sama, maka pembagian pun tidak rata. Dan itu menunjukkan keadilan Allah. Justru kalau Allah bagi rata sama apa semua gitu, Allah adil tidak? Tidak. Kenapa? Karena jatah, kebutuhan, dan takaran kita berbeda. Ibu bapak punya anak 5 Pak, kuliah, SMA, SMP, SD, TK, semuanya sama dikasih rata 5.000 per hari itu Pak. Kermah rata 5.000 dia. Itu adil tidak? Tidak, karena kebutuhan mereka berbeda. Makanya ada kalimat yang sangat indah sekali dari para ulama, jangan pernah tertarik dengan keberlimpahan seseorang, karena kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan hidupnya itu. Ada nggak Bapak Ibu orang yang gajinya 25 juta tidak cukup sebulan? Ada nggak yang 2.500.000 cukup? Soalan. Ada nggak orang yang gaji 25 juta sebulan tidak cukup?
Ada. Sementara ada nggak orang yang gaji 2,5 juta sebulan cukup? Pilih mana, Pak? Itu kenapa sampai? Karena memang ini rahasia ya Pak ya. Makanya pernah saya sampaikan kalimat ini ya Pak, Masya Allah itu ya. Saya kalau sudah dengar kalimat ini Bapak Ibu adem gitu ya. Ini rahasia, ini ilmu Allah Pak. Allah itu sangat tahu hambanya itu ya, sangat tahu setiap hambanya. Allah itu maha tahu hamba ini harus kaya, karena kalau dia miskin akan rusak agamanya. Dan Allah pun tahu hamba ini memang harus miskin, karena kalau kaya akan rusak agama. Itu pengetahuan Allah Pak. Dan itu jangan jadi pengetahuan kita. Misalnya ada yang curhat sama kita, Pak ini saya sudah berbisnis sekian tahun tapi kenapa tidak terus berhasil? Oh Bapak mah pantasnya miskin, karena kalau kaya Bapak rusak agama. Itu bukan pengetahuan kita loh Pak, itu pengetahuan Allah Bapak Ibu. Jadi kenapa Allah itu Bapak Ibu sekalian membaginya tidak rata? Di samping Allah sangat tahu kebutuhan dan takaran kita yang berbeda, Allah pun tahu kemaslahatan agama kita itu. Ini kalau orang ini miskin akan rusak agamanya. Kan kata Ali bin Abi Thalib, kadal fakru ayyakuna kufran kan? Karena kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran itu. Dan kata Nabi sendiri, Nabi mengatakan apa Bapak Ibu? Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan terhadap umatku. Ya aku khawatirkan ada ketika mereka itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu juga sabda Rasul, artinya Bapak dan Ibu itu pengetahuan Allah Pak. Kewajiban kita terus berikhtiar Bapak Ibu mendapatkan keberlimpahan dan keberkahan rezeki. Selain itu rahasia Allah Pak, sangat tahu bagaimana kebutuhan kita, takaran kita, dan kemaslahatan agama kita. Makanya kita lihat Bapak Ibu di ayat ini Pak, kalau Allah buka pintu-pintu rezeki itu melampaui kapasitas kita, la baghaw fil ardi, kita akan melampaui batas di kehidupan ini. Bapak Ibu boleh jadi tidak ada di masjid loh Pak. Kalau Allah memberi melampaui apa tuh? Melampaui ukuran kita tuh Pak. Ya. Jadi kalau Allah berlimpahkan Pak, melampaui ukuran kita, jangan-jangan kita belum ada di masjid ini, masih sibuk dengan keberlimpahan itu. Nah pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu sekarang ada di masjid? Jangan julid Bapak Ibu ya, karena mungkin disesuaikan dengan apa yang Allah berikan di kehidupan kita Pak. Sampai-sampai lihat, kok itu Fir'aun Bapak Ibu bilang apa itu ketika wah dibukakan segalanya itu, anna rabbukumul, nah itu, aku Tuhan yang paling tinggi. Makanya orang Bapak Ibu, ini rumusnya Pak, Allah berikan kelapangan agar orang tidak terus-terusan dalam kesempitan. Inna ma'al usri yusra. Dan Allah berikan kesempitan agar dia tidak terlena dengan kelapangan Pak. Kalla innal insana la yatgha, kapan ar-ra'ahus taghna itu. Makanya kalau Allah buka Bapak Ibu ya melampaui kapasitas ukuran kita, pasti ada yang rusak Pak dengan kita, dengan ibadah kita dan lain sebagainya. Makanya apa yang Allah berikan dalam hidup kita saat ini sudah diukur dengan jatah kita, kebutuhan kita, dan kemaslahatan agama kita. Maka Bapak Ibu lihat, orang yang mengambil Pak, yang bukan menjadi jatahnya, pasti akan rusak agamanya. Coba saya simpulkan Bapak Ibu ya, Allah itu memberikan kepada kita sesuai dengan ukuran, jatah, dan kemaslahatan agama kita. Maka lihat, orang-orang yang mengambil sesuatu yang bukan jatahnya dan bukan menjadi bagiannya, salah satu kerusakannya adalah agamanya itu Pak. Lihat bagaimana ibadahnya, lihat bagaimana tilawahnya Pak, lihat bagaimana ibadah-ibadah, suka ada yang rusak gitu karena ada melampaui batas itu Pak. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan
Allah al-qisṭu secara bahasa, hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan jatah kita. Makanya Bapak Ibu, kita kembali ke ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Allah ibaratkan kehidupan dunia seperti air yang turun dari hujan. Kata Imam Al-Qurtubi, apa persamaan antara dunia dan air, Pak? Sampai-sampai Allah samakan itu di surah Kahfi ayat 45. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Apa persamaannya Bapak Ibu? Terkait dengan tema kita hari ini. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, ini jawaban dari Imam Qurtubi, Pak. Jadi kalau air Bapak Ibu kita pakai sesuai dengan ukuran, maka air itu nafi'an munbata, bermanfaat dan jadi kebaikan. Namun kalau air itu melebihi ukuran, dorron muhlika, jadi kemadaratan dan mencelakakan. Bapak Ibu minum 1 gelas 2 gelas, Pak, itu nafi'an munbata, bermanfaat dan jadi kebaikan. Coba minum 2 toran misalnya itu, Pak. Oh, contoh. Itu malah jadi keburukan dan membahak. Itulah dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti air. Kalau kita menggunakannya sesuai dengan ukuran, bermanfaat dan jadi kebaikan. Namun kalau kita menggunakannya melebihi takaran, maka dia akan jadi keburukan dan mencelakakan. Itu kalimat dari Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat Kahfi ayat 45, mathalal hayatid dunya ma'in anzalnahu minas sama. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masuk Pak ke kajian-kajian akidahnya. Ya, ini baru bahasan tentang ilmu bahasa dulu. Setidaknya Imam Al-Ghazali memberikan 2 penjelasan tentang siapa Allah Al-Muqsit. Yang pertama adalah siapa Allah Al-Muqsit? Huwallazi yantasifu lil madlum minadz zalim. Allah yang akan menolong orang yang terzolimi dari yang menzolimi. Ini rumus, Pak. Allah akan menolong orang yang terzolimi dari orang yang menzolimi, Pak. Rumusnya adalah orang yang terzolimi pasti akan ditolong, Pak. Dan orang yang menzolimi pasti akan dijatuhkan. Itu rumus Bapak Ibu. Karena kita punya Allah yang Al-Muqsit, pasti yang terzolimi akan ditolong dan pasti yang menzolimi akan dijatuhkan. Makanya kita lihat di ayat ini, di hadis ini Bapak Ibu, ad-du'afa wal khaifuna fi kanfillahi azza wa jalla. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang terzolimi senantiasa dalam lindungan Allah. Saya tanya kepada ibu dan bapak, Rasul pernah mengatakan ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, Bapak Ibu, lisoim hatta yuftir, orang yang saum sehingga sampai berbuka. Yang ketiga, lil madlum, yang terzolimi, Pak. Pertanyaan saya kepada Bapak, kenapa orang yang terzolimi doanya tidak mungkin ditolak gitu? Itu sudah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu ingin doanya diijabah oleh Allah, Pak, jadi pemimpin tidak, saum tidak, maka pilih nomor Ini kenapa orang yang terzolimi itu Bapak Ibu doanya tidak akan ditolak oleh Allah? Ini hadisnya, Pak. Karena dia fikan fillah, antara dia dan Allah tidak ada jarak, tidak ada sekat, Pak. Seakan-akan Allah sedang memeluk dia begitu ya, seperti kita memeluk guling gitu, Pak.
Maka apa kata Syekh Ratib An-Nablusi? Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Makanya kata Ustaz Supordowi, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menzolimi orang, karena kita akan jatuh dengan doa-doanya itu. Itu kata beliau, Pak. Jangan pernah menzolimi orang, karena kita akan jatuh dengan doa-doanya. Tapi kalau kita sedang terzolimi, jangan berdoa keburukan. Apakah Nabi pernah nggak mengajari kita berdoa keburukan? Tidak pernah gitu. Ini mah ada yang datang ke tanah suci di depan multajam. Inilah saatnya balas dendam. Padahal di mana saja, baik di tanah suci maupun di tanah air, tidak boleh berdoa. Ini memang nilai-nilai agama kita tuh indah ya Ustaz ya. Satu, kita jangan pernah menzolimi, karena kita akan jatuh dengan doa-doa mereka. Tetapi ketika tidak sedang terzolimi, jangan mendoakan keburukan, karena doa bagi yang lain seperti doa bagi diri sendiri, Pak. Bapak Ibu menangkap Bapak keindahan agama kita ini? Saya ulang ya. Ini nilai-nilai universal yang dibangun oleh agama kita sangat indah sekali. Satu, jangan pernah menzalimi orang. Ancamannya apa? Ancamannya karena doa orang yang terzalimi dijabah. Yang kedua, ketika sedang terzalimi, jangan mendoakan keburukan, karena doa kita bagi yang lain seperti doa kita bagi. Indah agama kita ini, Pak. Masya Allah itu ya. Satu sisi kita jangan bersuudzon kepada orang, sisi lain juga jangan membuat orang suudzon itu. Itu agama kita itu. Kamu mau suudzon terus sama saya, kamu yang sering bikin. Nah itu Pak, ini agama kita itu, Masya Allah ya. Bapak Ibu coba lihat di ayat ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita kaitkan dengan kondisi Palestina saat ini, Masya Allah ya. Allah apakah membiarkan orang-orang sedang berbuat zalim, Pak? Tidak. Jangan mengira Allah itu membiarkan orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala di Ibrahim ayat 42. Orang yang zalim itu pasti jatuh, Pak. Cuma mungkin usia kita yang pendek, yang tidak bisa melihat kejatuhan sebuah kezaliman kadang, Pak. Tetapi semua yang berbuat zalim akan Allah jatuhkan, Bapak Ibu sekalian. Al-Qur'an saksinya. Betul tidak, Pak? Semua kezaliman akan Allah jatuhkan. Hanya usia kita yang kadang memang tidak bisa melihat sebuah kejatuhan, sebuah kezaliman. Semua umat-umat yang zalim yang dipotret dalam Al-Quran semuanya jatuh, Pak. Betul tidak? Karena itu rumus Allah itu, Bapak Ibu sekalian, Al-Muqsit, menolong yang terzalimi dan menjatuhkan yang menzalimi. Wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah ini Bapak Ibu, Ustadz, ini kenapa Bani Israel masih ada? Kenapa? Kan Bapak Ibu, kalau kita lihat Al-Quran, sepertiganya adalah bicara tentang bab sejarah ya, Pak. Sejarah kaum mana yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran? Bani Israel, Pak. Itu paling banyak. Kenapa sampai saat ini masih eksis? Padahal rumusnya adalah yang zalim itu pasti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Pertanyaan jawabannya kata para ulama itu, Bapak Ibu, ini ahli tafsir, Pak. Mereka pada akhirnya memang akan dijatuhkan oleh Allah. Akan dikalahkan itu. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, sampai saat ini masih ada untuk menguji iman kita dan menjadi jalan buat kita menemukan surga itu, Pak. Masya Allah itu. Ya. Kalau misalnya Pak, Yahudi ini dihabiskan semuanya gitu ya, terutama Yesus ini, jangan-jangan kita tidak punya tantangan iman begitu. Begitu ya. Ini salah satu tafsiran dari para ulama, Pak. Allah masih apa ya? Masih memberikan waktu kepada kejahatan mereka sampai hari ini, adalah salah satunya untuk menjadi ujian keimanan kita dan menjadi jalan kita menemukan surga itu. Karena kalau iman kita, Pak, tidak ada tantangan, ini kira-kira kita bagaimana?
Nah, begini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang zalim itu akan Allah jatuhkan, Pak. Waktu saja yang nanti akan memperlihatkan. Yang kadang usia kita tidak cukup melihat sebuah kejatuhan, sebuah kezaliman. Tetapi rumus Al-Qur'an semuanya akan jatuh itu, ya. Maka Bapak Ibu, ini rumusnya Bapak Ibu, ya. Apakah Allah itu memuliakan orang-orang zalim? Bukan memuliakan, tetapi sedang ingin menjatuhkan lebih tinggi itu. Kan sehingga diangkat ya Pak ya. Sebetulnya bukan sedang diangkat, tapi sedang ingin dijatuhkan lebih tinggi. Blek, nah begitu Pak. Zalim itu gitu. Maka siapapun yang membangun kehidupan lewat kezaliman, dia bukan sedang menemukan ketinggian, tetapi sedang menemukan tempat untuk jatuh lebih menyakitkan. Bapak Ibu, jatuh yang lebih sakit itu jatuh 1 meter atau yang 100 meter Pak? Mana yang lebih nyeri itu Pak? Yang 100. Maka siapapun yang membangun kehidupan dengan kezaliman, dia bukan sedang menemukan ketinggian, tetapi dia sedang menemukan tempat untuk jatuh lebih menyakitkan. Nah, itu siapapun Pak, dalam rumah tangga Pak, dalam apa gitu. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini disampaikan oleh Qardawi Pak. Ada suami istri Bapak Ibu. Salah satu di antara mereka itu tidak setia kepada pasangannya, sehingga rumah tangga mereka berantakan, berakhir perceraian. Si suaminya menikah lagi dengan yang lain, dan istrinya pun menikah lagi dengan yang lain Pak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kondisi pernikahan baru mereka akan sama atau tidak? Seorang Bapak Ibu ya, ini sampai oleh Qardawi. Ada rumah tangga yang salah satu di antara mereka tidak berkhianat kepada pasangan. Cekcok apa? Bahasa cekcok Pak. Yang lain mah adem ayem, ini mah awet. Sampai gagal pernikahan itu Pak. Si suaminya menikah lagi, si istrinya pun menikah lagi dengan yang lain. Apakah kondisi pernikahan mereka sama? Kata Qardawi akan berbeda. Di antara mereka yang dulu menzolimi, berkhianat itu Pak, kondisi rumah tangganya akan lebih buruk. Dan yang terzolimi nanti Allah akan memberikan pertolongan. Karena tidak akan pernah ada yang tidak selesai Pak. Allah selesaikan itu. Kalau dia tidak minta maaf kepada Allah, akan terlihat di kehidupan dia berikutnya, akan lebih mendapatkan banyak kesulitan. Ya, sementara yang terzolimi tadi, Bapak Ibu, dalam pernikahan tadi, dia akan menemukan banyak pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak akan Allah semua akan Allah selesaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Contoh Bapak Ibu, ini kira-kira kisah siapa? Lihat ayatnya, surat An-Nur ayat 11. Bapak Ibu, kisah siapa ini? Coba mangga dilihat Al-Qur'annya. Kita akan buktikan Allah itu Al-Muqsit Pak. Kisah tentang hadisul ifki Aisyah radhiyallahu anha. Difitnah Pak oleh orang-orang munafik bahwa dia telah berselingkuh Pak. Ini zalim enggak? Zalim, dan Aisyah sedang terzalimi Bapak Ibu sekalian. Apakah selesai? Tidak Bapak Ibu sekalian. Setelah 1 bulan lamanya, Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik bahwa dia berselingkuh dengan siapa namanya, Sofwan bin Mu'attal itu Bapak Ibu. Di sini ada kezaliman. Kenapa? Karena ada fitnah. Dalam bahasa kita fitnah itu apa sekalian? Ya. Ada kezaliman karena menuduh suatu tanpa bukti. Apakah akan Allah biarkan? Tidak akan pernah Allah biarkan. Allah itu muqsit Pak. Allah tolong yang terzalimi dan Allah jatuhkan yang menzalimi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah 1 bulan fitnah itu, Allah turunkan 10 ayat di surat An-Nur yang membebaskan Aisyah dari
Fitnah itu, Pak. Dan Allah kasih gelar sampai 4 kepada Aisyah. Al-Mubarra'ah, Al-Muwaffaqah, At-Tahirah, As-Siddiqah itu, Pak. Dan orang-orang munafiknya, Bapak Ibu, Allah kalahkan itu. Betul tidak? Itu yang terjadi, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kisah siapa, Bapak dan Ibu? Ini kisah siapa, Pak? Nabi Yusuf, Pak. Ada kezaliman nggak dalam kisah Nabi Yusuf? Ada, dituduh, Pak. Jadi ini siapa yang nuduh, siapa yang mau ya? Ketika perempuan ini tidak berhasil menggodanya, dia menuduh Yusuf, kan? Yusuf masuk penjara dan dia aman di istana. Selesai, Bapak Ibu, masalahnya? Tidak. Allah itu selesaikan karena Allah Al-Muqsit, Pak. Yusuf terzolimi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu pejabat terhormat di Mesir, ya kan, Pak? Dan perempuan ini, Pak, dia itu dijatuhkan oleh Allah dan perasaannya. Dia merasa bersalah, Pak. Dia tidak tenang hidupnya. Yang padahal dia ngaku bahwa saya yang menggodanya. Wa innahu laminas shadiqin. Aku yang menggoda. Yusuf itu orang-orang baik, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Al-Muqsit. Yantasifu lil madlum minadz zalim. Allah akan memberikan pertolongan kepada yang berbuat yang dizalimi dan akan memberikan hukuman kepada yang, karena Allah Al-Muqsit, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Terakhir, Pak, terakhir mohon izin minta 5 menit Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Mohon izin. Ini terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah. Siapa Allah Al-Muqsit? Kata Imam Al-Ghazali, Pak. Orang yang terzolimi dan orang yang mendolimi ketika diberikan putusan oleh Allah, dua-duanya ridho. Ini hebatnya Allah, Bapak Ibu. Contoh, ada orang yang bertikai, Pak. Terus kita kasih keputusan. Apakah dua-duanya ridho? Bapak Ibu, belum tentu. Kenapa di pengadilan ada kalimat banding? Karena ada yang merasa tidak ridho, kan, Pak? Betul nggak? Betul ya, banding ya, Pak ya? Saya akan ajukan banding, saya akan ajukan banding. Kenapa? Karena keputusan manusia, Pak, seadil apapun, tetap mungkin ada yang tidak ridho itu. Itu kelemahan manusia. Berbeda dengan Allah. Allah itu kalau sudah memutuskan antara yang zalim dan yang madlum sama-sama ridho, Pak. Ini hebatnya Allah. Mari kita jelaskan, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sebijaksana apapun ketika memutuskan, boleh jadi ada pihak yang tidak ridho dengan keputusan kita, Pak. Makanya kita selalu mendengarkan kalimat ajuban apa tadi itu, pengajuan banding ya, Pak. Berarti ada yang tidak puas. Namun kalau Allah kalau sudah memutuskan, pasti dua-duanya puas, Pak. Ustaz, bagaimana cara menjelaskannya? Kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, Bapak dan Ibu. Ketika ada orang, Pak, yang berbuat kezaliman, kemudian Bapak Ibu sekalian, pasti Allah jatuhkan, tidak, Pak? Pasti Allah jatuhkan, Pak. Tetapi ketika dijatuhkan itu, dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Ada orang, Bapak Ibu, dijatuhkan oleh Allah. Setelah itu, apa yang akan dia temukan, Pak, dalam kehidupannya? Lebih dekat dengan Allah, Pak. Lebih dekat dengan Al-Quran. Betul nggak? Itu keputusan itu Allah, Pak. Kenapa? Karena kalau Allah itu, Pak, sudah menghukum, bukan untuk apapun, karena ingin kita ini ke surga, Pak. Kenapa Allah itu menjatuhkan orang-orang yang berbuat kezaliman? Karena dia sedang tidak di track, ya akan mengantarkan dia kemana? Ke surga, Pak. Makanya lihat, orang-orang yang dijatuhkan oleh Allah, Pak, dalam kehidupannya, dia akan menemukan keriduan terhadap keputusan Allah itu. Saya itu jadi saksi, Pak, karena saya sering ngisi punten, Pak ya, di LP, di apa begitu. Ustadz, saya tuh ternyata lebih tenang ibadah saat ini. Bahkan ada, Pak, satu pejabat di Bandung sudah hafal 17 juz. Ustadz, mun abdi teh ka dieu boro-boro bisa baca Al-Qur'an cenah gitu. Tapi gara-gara abdi ka dieu, Bapak itu 17 juz, Pak. Kaget saya itu. Masya Allah tuh.
Berarti kalau Bapak Ibu ingin hafal 17 juz, bagaimana caranya? Hafalkan. Bukan masuk ke itu. Ustaz, saya tuh mulai tenang. Ustaz, saya tuh mulai dekat dengan Allah, Pak. Masa Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menjatuhkan itu, Pak, menyakiti atau mencintai? Allah itu, Pak, mencintai kita. Allah menjatuhkan yang berbuat dolim itu agar dia itu, Pak, betul-betul di track yang tepat untuk kembali ke jalan yang tepat mengantarkan dia pulang ke mana? Pulang ke surga, Pak. Makanya tidak ada orang yang Allah jatuhkan itu tidak ridho. Kenapa? Karena ketika Allah memutuskan, bukan ingin menyakiti dan menghukum, tetapi ingin mengembalikan dia ke jalan yang tepat mengantarkan dia pulang ke surga itu. Makanya Bapak Ibu, setiap orang yang dijatuhkan oleh Allah gara-gara kesalahannya, Pak, dia padanya akan menemukan keridhaan kepada Allah. Ternyata Ustaz, saya sudah lebih dekat dengan Al-Quran. Ustaz, ternyata saya itu gara-gara kehilangan ini dekat dengan masjid. Aduh, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Maka Bapak dan Ibu, nah ini, Pak, ya, kenapa musibah itu disebut nikmat, Pak? Innal musibah ya ni'mah fil haya. Musibah itu nikmat. Satu, mengembalikan kita ke ukuran kita yang sebenarnya. Karena banyak orang yang ketika diberikan banyak kelimpahan, Pak, kadang melampaui batas. Maka Allah berikan musibah untuk mengembalikan dia ke ukuran dia yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa musibah disebut dengan nikmat, Pak? Karena menempatkan Allah di hatinya semakin lebih dekat itu, betul? Dan yang ketiganya, semakin menikmatkan dalam ketaatan, Pak. Musibah itu cara Allah memberikan kenikmatan dalam ketaatan. Bapak Ibu sedang punya masalah besar, Pak. Jam 3 pagi bangun, wudu, ampar sejadah, tahajud, Pak. Berderai air mata. Nikmat gak Pak suasana itu? Ketika Bapak Ibu jam 3 tahajud, baru berderai air mata gara-gara punya masalah yang besar, minta pertolongan kepada Allah, nikmat gak suasana itu, Pak? Makanya kalau ingin nikmat tahajud, nah, bukan begitu. Jangan minta, ya, Pak, ya. Tetapi Allah itu maha baik, Bapak Ibu. Jangan pernah nuduh Allah yang enggak ketika Allah menjatuhkan kita. Ternyata Allah itu, Pak, kadang memberikan musibah di dunia karena Allah itu ingin menghindarkan kita dari musibah kelak di mana? Di akhirat. Al-Sajdah ayat 21. Allah memberikan musibah kita di dunia karena Allah ingin kita terjaga dari musibah kelak di mana? Di akhirat, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena orang yang kena musibah di dunia, la'allahum yarji'un, akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Maka ini hebatnya Allah, siapapun yang Allah putuskan antara zalim dan yang mazlum, itu dua-duanya akan merasa puas, Pak. Akan merasa ridho dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat tapi saya tidak akan sampaikan karena waktu. Inilah Allah Al-Muqsit. Satu, akan menolong orang yang terzolimi dan akan menjatuhkan orang yang menzolimi. Namun yang kedua, Pak, yang terzolimi dan yang mendolimi akan sama-sama ridho kepada Allah. Karena Allah menjatuhkan yang mendolimi bukan ingin menghukum, ingin menyelamatkan dia, ingin membuat dia kembali ke jalan yang tepat, mengantarkan dia pulang ke mana? Karena Allah, wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu ingin membawa kita pulang ke surga. Itulah salah satu keridhaan, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini dulu yang saya sampaikan. Sebetulnya ingin dipanjangkan yang kedua ini, tapi karena waktu sudah 5:30. Maka ada yang disampaikan, saya persilahkan. Silakan, Pak. Tapi dari awal tadi, Pak, jadi apa bedanya Allah dengan Al-Muqsit dengan Al-Qadar? Nah, ini makanya tadi Al-Muqsit sudah dapat itu, mungkin secara ini. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu perbedaan Al-Adl dan Al-Muqsit secara bahasa, kalau adil itu Bapak Ibu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya Pak, ya. Itu kaidah umum. Tapi kalau Al-Muqsit adalah yang mengambil sesuatu yang hanya menjadi jatahnya saja. Ini perbedaan cara bahasa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata para ulama,
perbedaan dari al-adl dan al-muqsit itu adalah di poin nomor 2 ini, Pak. Allah itu kalau memutuskan, dua-duanya akan merasa ridho dan merasa puas, Pak. Karena keputusan Allah itu diukur tadi dengan tadi itu, Pak, kemaslahatan akhirat kita itu tadi. Makanya kalau orang sudah agak melenceng dari jalur yang akan mengantarkan dia ke surga, Allah akan jatuhkan tidak, Pak? Allah akan jatuhkan tidak? Saya ulang, kalau ada orang yang melenceng dari trek yang akan mengantarkan dia ke surga, Allah akan jatuhkan tidak? Akan, Pak. Kalau bahasa saya jatuhkan, kalau bahasa kita mungkin Allah akan berikan peringatan agar dia kembali ke jalan yang tepat mengantarkan dia pulang ke surga. Maka di sini kata para ulama ada Allah itu memantau kita, Pak ya, karena Allah itu al-muqsit, memantau kita. Kalau kita berbuat zolim, yaitu yang melenceng dari jalur kita ke surga, itu akan Allah luruskan kembali, dan pada akhirnya dia akan merasa ridho pada akhirnya ketika Allah itu luruskan. Karena inilah ternyata cara Allah mengantarkan saya kembali ke jalan yang tepat begitu. Nah, itu nilai kelebihan dari al-muqsit, dan itu tidak kita temukan di kajian-kajian tentang Allah al-adl. Itu, Pak ya, salah satu perbedaan dari al-adl dan al-muqsit. Silakan Bapak nanti cek kajian-kajian para ulama terkait dengan al-adl, tidak sampai ke materi itu. Kayak begini ya, Pak ya, apa bedanya Allah antara al-afu dan al-ghafur? Jadi kalau al-ghafur hanya menutup dosa, kalau al-afu menghapus sampai tidak ada sisaan begitu, Pak. Makanya Allah itu tidak hanya al-adl, tapi Allah pun al-muqsit. Nah gitu ya, Masya Allah. Allah itu tidak hanya al-ghafur, tapi Allah itu al-afu, kan begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tanda kutip sedang dihukum oleh Allah, Pak, maka jangan pernah, oh Allah tidak adil bla bla bla. Pasti suatu saat kita akan puas dengan keputusan itu. Itu hebatnya Allah, Pak. Contoh, Pak, contoh ini Bapak Ibu sekalian. Ini